Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan khasanah budayanya. Sehingga, banyak kesenian yang telah dilestarikan secara turun-temurun, salah satunya adalah kesenian tari. Ragam kesenian tersebut muncul di tiap daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Selain itu, juga membawa arti serta pesan tersendiri. Di balik keindahan kesenian tari tersebut, ternyata ada beberapa kesenian yang berbau mistis. Percaya atau tidak percaya, tapi memang itulah fakta dan kenyataannya. Berikut 7 kesenian tari populer di Indonesia yang berbau mistis, antara lain. 1. Kesenian Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang merupakan sebuah seni pertunjukan warisan budaya yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nama Bedaya Ketawang sendiri berasal dari kata bedaya, yang berarti penari wanita di istana. Tari ini merupakan tari kebesaran yang hanya dipertunjukkan pada saat penobatan, serta peringatan kenaikan tahta raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Tari ini merupakan sebuah tari yang amat disakralkan, dan hanya digelar dalam setahun sekali. Konon, di dalamnya Sang Ratu Kidul ikut menari sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja penerus dinasti Mataram. Pada saat tarian dimulai, terasa sekali suasana yang lain daripada biasanya. Apalagi, bila tiba-tiba terdengar suara rebab yang digesek, yang mengiringi keluarnya para penari dari dalam Ageng Prabasuyasa, menuju ke Pendapa Agung Sasana Sewaka. 2. Kesenian Bambu Gila. Bambu Gila adalah salah satu permainan rakyat Maluku, yang dipercaya mengandung unsur mistis. Kesenian ini juga dikenal dengan nama Bulu Gila, atau Barasuwen. Bambu Gila telah dikenal sejak masyarakat Maluku masih menganut animisme dan dinamisme. Pelaksanaannya memerlukan 7 orang dengan seorang pawang yang membacakan mantra. 7 pria tersebut akan bertarung melawan sebatang bambu yang bergerak sendiri, dengan panjang sekitar 2,5 meter, dan berdiameter 8 cm. Bambu tersebut akan bergerak sendiri, setelah pawang mengunyah jahe sambil membacakan mantra, lalu disemburkan ke bambu. Hal ini bertujuan untuk memanggil roh para leluhur, sehingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut. Saat menyaksikan ini, penonton akan merasakan pengalaman supranatural, yang mungkin jarang atau belum pernah dirasakan sebelumnya. 3. Kesenian Tari Seblang. Tari Seblang merupakan tradisi ritual yang ada di Desa Olesari, yang telah tercatat sekitar tahun 1930-an. Para penarinya dipilih secara supranatural oleh seseorang yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan gambuh atau pawang. Biasanya, penari harus dipilih dari keturunan penari seblang sebelumnya. Tari Seblang dimulai dengan upacara yang dibuka oleh sang pawang. Sang penari ditutup matanya oleh para ibu-ibu yang berada di belakangnya, sambil memegang tempe atau nampan bambu. Sang pawang akan mengasapi sang penari dengan asap dupa sambil membaca mantra. Penari Seblang yang sudah kesurupan tadi akan menari dengan gerakan monoton, mata terpejam, dan mengikuti arah sang pawang, serta irama gending yang dimainkan. 4. Kesenian Tari Barong. Tari Barong merupakan salah satu bentuk seni yang sering diasosiasikan dengan spiritual. Tarian ini menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dengan kejahatan. Dalam mitologi Bali, Barong adalah salah satu tokoh yang berwujud singa. Tokoh tersebut dianggap sebagai raja roh yang mewakili kebajikan, yang dikenal sebagai malaikat pelindung. Sedangkan, Rangda atau yang disebut janda dalam bahasa Jawa, adalah tokoh perlawanan Barong, yang juga dikenal sebagai Ratu Iblis yang merupakan pemimpin pasukan penyihir jahat. Dalam tari Barong, diceritakan para pria yang bertarung satu sama lain menggunakan keris belati. Saat Barong muncul, mereka mengubah arah kerisnya dan menusukkan ke diri sendiri. Pemain akan kesurupan dan akan sadar kembali setelah diberi percikan air suci. Kemudian, Barong mengalahkan Rangda,
sehingga alam kembali seimbang. Tarian barong ini menggambarkan pertempuran tiada akhir. 5. Kesenian Tari Ronggeng. Tari Ronggeng berasal dari Jawa Barat. Tari Ronggeng secara umum merupakan sebuah bentuk kesenian tradisional dengan tampilan seorang penari atau lebih. Biasanya, tarian ini dilengkapi dengan gamelan dan nyanyian atau kawi pengiring. Penari utamanya adalah seorang perempuan yang dilengkapi dengan sebuah selendang. Selendang tersebut digunakan untuk menggait atau menarik lawannya, yang biasanya adalah laki-laki, untuk menari bersama dengan cara mengalungkan selendang ke lehernya. Saat ritual tarian ronggeng berlangsung, para penari dianggap tengah berinteraksi dengan dunia lain. Kemudian, para pria yang ikut menari bersama, mereka juga akan turut mengalami pengalaman supranatural. Tari ronggeng kerap disangkut pautkan dengan hal-hal mistis dan menyeramkan. Hal ini karena ada kepercayaan bahwa tarian ini lahir dari seorang wanita yang ingin membalas dendam terhadap kematian kekasihnya yang telah dibunuh. 6. Kesenian Tari Sintren. Tari Sintren merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari pesisir utara pantai Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tarian ini terkenal dengan unsur mistis di dalamnya. Hal ini karena adanya ritual khusus untuk pemanggilan roh atau dewa. Dalam tari sintren, terdapat penari dan pawang atau dukun yang bertugas sebagai dalang tari sintren. Awalnya, Ki Dukun akan membakar kemenyan dan membaca mantra, yang disusul tetabuhan dari musik pengiring. Berikutnya, penari yang sudah mengenakan busana khusus, lengkap dengan kacamata hitam, akan masuk ke dalam kurungan ayam. Prosesi masuknya penari ke kurungan ayam, diiringi dengan syair turun sintren, yang merupakan mantra untuk memanggil roh. Penari kemudian akan diikat seluruh tubuhnya, dan dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Anehnya, saat kurungan ayam akan dibuka, penari tersebut sudah bisa lepas dari ikatan. Saat penari sedang menari, para penonton akan melemparkan uang ke arahnya. Namun, bukannya senang, penari justru akan jatuh pingsan saat dilempari uang. 7. Kesenian Kuda Lumping atau Jatilan. Kuda lumping merupakan tari tradisional Jawa, yang menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Kesenian ini menggunakan bambu atau bahan lainnya yang dipotong dan dianyam menyerupai bentuk kuda, ditambah hiasan rambut tiruan dari tali plastik yang digelung atau dikepang. Cat atau kain beraneka warna digunakan untuk menghias anyaman kuda ini. Kesenian yang satu ini punya ciri khas berupa perpaduan alam nyata dan alam gaib. Di depan semua orang, penari membuktikan bahwa alam gaib yang cenderung ditakuti itu bukanlah sekadar cerita, melainkan benar adanya. Oleh karena itu, penampilan kuda lumping sering menampilkan atraksi kekebalan, kesurupan, sampai kekuatan magis. Misalnya, atraksi memakan beling, atau kekebalan tubuh terhadap pecut atau cambukan. Sebagai bukti, penari bisa kehilangan kesadaran dan melangkah ke kondisi kesurupan. Mereka sangat berani dan melakukan beragam atraksi yang berbahaya, dan di luar kemampuan manusia biasa. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.